Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai KTI topik 3 dengan judul Efektivitas Edukasi Pemilihan Sampah di Lingkungan Universitas Tidar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli selaku dosen mata pengampu karya tulis ilmiah yang telah memberikan kami kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Elvara Amelia Putri dan saya bersama 3 rekan saya yaitu Dwi Astuti, Zeliani Hidayah, dan juga Sevina Vida Disti. Latar belakang permasalahan. Pengelolaan sampah di Universitas Tidar masih menghadapi tantangan besar meskipun fasilitas tempat sampah terpilah telah tersedia. Rendahnya kesadaran sivitas akademika untuk memilah sampah dengan benar menghambat proses daur ulang dan juga memperburuk pencemaran lingkungan. Faktor utama masalah ini meliputi kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan, dan juga minimnya penegakan aturan terkait hal tersebut. Akibatnya, limbah sampah organik yang seharusnya bisa diolah menjadi kompos terbuang sia-sia bersama dengan sampah anorganik yang mencemari tanah, air, dan juga udara, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Masalah ini dapat mencerminkan kurangnya komitmen universitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa edukasi, penguatan kebijakan, dan juga peningkatan fasilitas untuk mendorong budaya pemilahan sampah di lingkungan kampus. Menjadikan Universitas Tidar sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Identifikasi masalah. Kami memuat 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu meskipun fasilitas tempat sampah terpilah untuk kategori organik dan anorganik sudah tersedia di lingkungan Universitas Tidar, namun banyak mahasiswa dan sivitas akademika yang lainnya belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Yang kedua, pencampuran sampah yang terjadi di lingkungan kampus menimbulkan berbagai dampak negatif seperti peningkatan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, pencemaran lingkungan, dan juga resiko kesehatan. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan dan juga penegakan aturan membuat perilaku membuang sampah sembarangan ini sulit untuk diatasi. Nah, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif serta sanksi yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami memuat 4 rumusan masalah, diantaranya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pemilahan sampah dan juga mengapa penting untuk diterapkan dalam pengelolaan limbah di lingkungan kampus. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pemilahan sampah yang efektif berdasarkan kategori organik dan juga anorganik, serta apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memudahkan proses tersebut. Yang ketiga yaitu apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh pencampuran sampah organik dan juga anorganik di lingkungan Universitas Tidar terhadap lingkungan kampus dan juga sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kampus dalam mengelola sampah sesuai kategori dan juga memastikan kepatuhan terhadap aturan kebersihan di Universitas Tidar. Baik, yang selanjutnya adalah landasan teori. Sampah merupakan material sisa dari industri maupun rumah tangga yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari manusia atau proses alam. Sampah yang sudah tidak berguna lagi perlu dibuang ke lingkungan. Penanganan sampah yang buruk, terutama sampah yang tercampur, sangat merugikan kesehatan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan tempat sampah yang bisa menampung sampah dari lingkungan sekitar dengan baik. Pemilihan sampah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu karena menentukan efisiensi proses berikutnya. Selain itu, kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemilahan sampah. Sosialisasi dan edukasi tentang cara memilah serta memanfaatnya bagi lingkungan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tanpa pemilihan sampah yang baik, sampah bercampur akan sulit didaur ulang dan seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir, menyebabkan dampak buruk serta seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Kemudian variabel yang kami gunakan yang pertama adalah variabel kontrol.
Variabel kontrol yang digunakan adalah media sosial, informasi pada poster dan angket, serta responden. Kemudian variabel terikatnya adalah tingkat kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam pemilahan sampah. Dan yang terakhir adalah variabel bebas. Variabel bebasnya adalah edukasi serta sosialisasi mengenai pemilahan sampah. Selanjutnya, pembahasan dan hasil penelitian. Pemilahan sampah adalah upaya untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan bahan berbahaya, untuk mempermudah proses pengelolaan daur ulang dan pembuangan akhir. Di lingkungan kampus Universitas Tidar, pemilahan sampah memegang peran penting dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Selain dampak lingkungannya, penerapan pemilahan sampah juga memiliki aspek edukatif. Aktivitas ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika Universitas Tidar mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan membiasakan gaya hidup yang berkelanjutan. Melalui kebiasaan sederhana seperti membuang sampah dengan sesuai pada tempatnya, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kampus yang lebih sehat, bersih, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Faktor pendukung dan faktor penghambat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan sampah. Faktor pendukung. Pertama, kesadaran mahasiswa yang meningkat. Yang kedua, peningkatan kebijakan kampus, misalnya hukuman bagi pelanggar. Yang ketiga, potensi ekonomi dari daur ulang sampah. Yang keempat, adanya inovasi teknologi pemilahan sampah, misalnya alat pemilah otomatis. Yang kelima, peningkatan kampanye pengelolaan sampah. Yang keenam, adanya program daur ulang dan bank sampah di lingkungan kampus. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi teknologi untuk pemantauan dan edukasi, misalnya aplikasi sampah. Faktor penghambat. Pertama, kurangnya edukasi yang terintegrasi. Yang kedua, kurangnya fasilitas pemilahan sampah di sudut kampus. Yang ketiga, kurangnya insentif untuk mahasiswa memilah sampah. Yang keempat, kurangnya keterlibatan pihak kampus dalam pengelolaan sampah. Yang kelima, minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai dampak dari pencemaran sampah. Yang keenam, kebiasaan mahasiswa yang tidak memilah sampah. Yang ketujuh, proses pemilahan sampah yang bergantung pada tenaga kerja manual. Terdapat beberapa elemen pada faktor pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, antara lain meningkatnya kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan sampah, kebijakan kampus yang mendukung seperti sanksi bagi pelanggar, serta potensi ekonomi yang dihasilkan dari daur ulang sampah. Selain itu, adanya inovasi teknologi dalam pemilahan sampah, seperti aplikasi atau alat pemilah otomatis, juga dapat memperlancar proses pemilahan sampah yang lebih efisien. Kampanye yang gencar mengenai pengelolaan sampah dan program daur ulang yang diselenggarakan kampus turut memperkuat implementasi tersebut. Namun, terdapat faktor penghambat yang juga tidak kalah penting, yaitu kurangnya edukasi yang terintegrasi tentang pengelolaan sampah di kalangan mahasiswa menjadi salah satu hambatan utama. Di samping itu, fasilitas pemilah sampah yang masih terbatas dan kurangnya insentif bagi mahasiswa untuk aktif memilah sampah juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang optimal. Selain itu, ketidakterlibatan aktif pihak kampus dalam pengelolaan sampah dan pengetahuan yang minim mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Kebiasaan mahasiswa yang belum terbiasa memilah sampah turut memperlambat perubahan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah di kampus sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat ini. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada serta memaksimalkan potensi yang mendukung dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemetaan dalam penerapan solusi. Yang pertama, langkah penyelesaian, pembuatan poster mengenai pemilahan sampah satu hari. Yang kedua, penyebaran poster melalui media sosial 14 hari.
Yang ketiga, penyusunan dan pembuatan GIFROM untuk seluruh mahasiswa 1 hari. Kemudian penyebaran GIFROM ke mahasiswa Universitas Tidar 10 hari. Pengumpulan dan analisis hasil dari GIFROM 1 hari. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyusunan laporan akhir 3 hari. Hasil penelitian. Kami membuat poster edukasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa Universitas Tidar mengenai pentingnya pemilahan sampah. Poster ini dirancang dengan informasi yang jelas dan menarik, menyoroti dampak positif dari pemilahan sampah terhadap lingkungan dan bagaimana tindakan sederhana dapat mengurangi sampah di kampus. Poster ini kami sebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kampus. Berikut adalah poster yang kami buat. Penyebaran poster tentang pemilahan sampah melalui Instagram menunjukkan hasil yang positif. Poster tersebut berhasil menarik perhatian dengan mendapatkan total 22 komentar dari pengguna yang sebagian besar menunjukkan ketertarikan terhadap isi poster dan topik yang diangkat. Berdasarkan analisis terhadap interaksi ini, mayoritas komentar berasal dari mahasiswa Universitas Tidar yang mencerminkan bahwa audiens utama edukasi ini memang sesuai dengan target sasaran. Respon yang positif dari mahasiswa menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi lingkungan, khususnya terkait pemilahan sampah, terbukti efektif. Instagram sebagai platform yang memiliki jangkauan luas dan mampu menyajikan informasi yang visual, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan yang jelas dan menarik. Selain membuat poster dan disebarluaskan, kami juga membuat angket yang bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dan masyarakat pada bidang pengelolaan pemilahan sampah. Angket ini dibuat untuk mengumpulkan informasi dari mahasiswa mengenai bagaimana mereka memilah sampah dan apakah mereka sudah mengetahui jenis sampah apa saja. Kami menyebarkan angket ini melalui platform WhatsApp. Hal ini dikarenakan WhatsApp merupakan platform yang mudah untuk dijangkau. Berikut ini adalah link yang digunakan untuk mengakses angket. Berdasarkan hasil penyebaran angket tentang kesadaran pembuangan sampah di kalangan mahasiswa Universitas Tidar, dapat disimpulkan bahwa terdapat pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Sebagian besar responden menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi tentang jenis-jenis sampah, seperti sampah organik, anorganik, maupun logam, serta dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan seperti pencemaran lingkungan dan kesehatan. Kesimpulan pada karya tulis kali ini adalah, yang pertama, pemilahan sampah di Universitas Tidar sangat penting untuk mendukung pengolahan limbah yang lebih efektif. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang akhirnya berakhir pada TPA, tetapi juga memungkinkan proses daur ulang yang lebih efisien dan pengolahan limbah organik menjadi kompos. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman sivitas akademika mengenai pemilahan sampah menjadi faktor utama yang menghambat pengolahan limbah. Minimnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang terintegrasi memperburuk situasi, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Poin ketiga, penyebaran poster edukasi melalui media sosial seperti Instagram terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran sivitas akademika. Dengan desain yang informatif dan menarik, poster tersebut berhasil menarik perhatian dan memberikan dampak edukatif, yaitu menunjukkan potensi besar media digital dalam kampanye lingkungan. Poin keempat adalah fasilitas pemilahan sampah yang memadai dan kebijakan kampus yang lebih mendukung seperti sanksi bagi pelanggar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sivitas akademika terhadap aturan kebersihan. Dengan langkah-langkah ini, Universitas Tidar dapat menjadi pelopor pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan poin terakhir adalah hasil angket menunjukkan mayoritas mahasiswa Universitas Tidar sadar pentingnya pemilahan sampah. Dengan
76,5% aktif memungut sampah di kampus. Namun, penerapan masih terkendala fasilitas yang kurang memadai, sosialisasi minim, dan kebiasaan yang belum. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.